Harimau Jawa telah dinyatakan punah oleh otoritas berwenang pada tahun 1980-an dan IUCN pun sudah menunjukkan status punah untuk sang loreng tanah Jawa ini. Tradisi rampongan macan di masa lalu, perburuan serta pembukaan lahan hutan untuk pertanian, dan pemukiman yang menyebabkan menyempitnya habitat harimau Jawa diyakini menjadi beberapa faktor yang menyebabkan punahnya harimau Jawa. Berikut, kami akan merangkum mengenai 5 fakta harimau Jawa yang telah dinyatakan punah untuk saat ini. Yang pertama, harimau Jawa satwa endemik tanah Jawa yang telah dinyatakan punah. Foto di atas adalah foto harimau Jawa yang diambil di alam liar pada tahun 1938 di Taman Nasional Ujung Kulon. Harimau loreng Jawa yang mempunyai nama latin Panthera tigrisondaica ini merupakan salah satu satwa endemik tanah Jawa yang pernah hidup tersebar dan menjadi predator puncak rantai makanan di hutan-hutan belantara tanah Jawa. Namun sebagai catatan pendahuluan, untuk harimau Jawa, klaim tentang kepunahan ini masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan peneliti karena masih ditemukannya sejumlah jejak dan laporan perjumpaan dari masyarakat permanen hasil hutan hingga saat ini. Yang kedua, habitat harimau Jawa adalah Pulau Jawa. Sebagai satwa endemik tanah Jawa, semasa hidupnya harimau Jawa hanya terdapat di hutan-hutan Jawa Tengah hingga Jawa Timur saja. Hal ini bisa dipahami karena penelitian dan pengamatan lanjutan hanya difokuskan di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur, yang dianggap sebagai habitat terakhir harimau Jawa. Penelitian yang hanya sektoral dan tidak menyeluruh membuat beberapa peneliti ragu atas vonis punah harimau Jawa. Mereka masih meyakini adanya individu yang masih tersisa dari loreng Jawa sampai saat ini. Di pedalaman hutan belantara tanah Jawa meski terbatas, namun masih dianggap cukup mampu untuk menjadi habitat dan mendukung kehidupan harimau Jawa. Tradisi rampongan macan di masa lalu turut menyebabkan punahnya harimau Jawa. Catatan sejarah juga menceritakan adanya sebuah tradisi para pembesar kerajaan Jawa di masa lalu yang bernama rampongan macan. Sebuah pertunjukan adu harimau yang turut menyebabkan berkurangnya secara cepat populasi harimau Jawa. Dari foto yang menggambarkan acara rampongan macan tersebut, terlihat bahwa pertunjukan dilakukan di sebuah alun-alun besar. Para pria mengelilingi alun-alun tersebut sambil memegang tombak panjang. Setelah harimau dikeluarkan dari kandangnya, harimau akan dipaksa untuk menerjang barikade orang-orang yang membawa tombak tersebut. Saat itulah, tombak-tombak akan dihujamkan ke tubuh satwa legendaris tanah Jawa tersebut. Ada pula sesi yang mengadu harimau Jawa dengan kerbau. Apapun hasil pertarungan itu, harimau dipastikan juga akan dibunuh beramai-ramai. Yang keempat, masuknya senjata api era kolonialisme menyebabkan perburuan harimau Jawa semakin sering. Selain rampongan macan yang menyebabkan menyusutnya populasi harimau Jawa dengan cepat, masuknya senjata api era kolonialisme Belanda juga memberikan andil besar terhadap kepunahan spesies tersebut. Demikian kata peneliti mamalia di Pusat Peneliti Biologi LIPI, Profesor Gono Semiadi. Seperti yang diketahui dalam catatan sejarah, Belanda pernah menerapkan kebijakan tanam paksa pada abad ke-19. Pembukaan hutan untuk pertanian dan perladangan semakin mempersempit habitat harimau Jawa dan karenanya tidak jarang terjadi konflik dengan manusia. Dengan senjata api, perburuan terhadap harimau Jawa yang dianggap mengganggu manusia menjadi lebih efisien sehingga menyebabkan populasi saat itu menjadi semakin sedikit dan langka, berbeda dengan beberapa dasawarsa sebelumnya yang masih banyak ditemukan di hutan-hutan tanah Jawa. Yang terakhir, meski telah dinyatakan punah, individu harimau Jawa diyakini masih tersisa. Salah satu hal menarik dalam pembahasan harimau Jawa adalah keyakinan sebagai peneliti dan sebagai orang bahwa harimau Jawa belum sepenuhnya punah dan mereka masih meyakini masih ada individu harimau Jawa yang masih tersisa di pedalaman hutan-hutan tanah Jawa. Pendapat mereka tentu saja didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kalau kita cermati,
Hampir setiap tahun ada pemberitaan mengenai kemunculan harimau Jawa, meski beberapa di antaranya setelah diverifikasi ternyata adalah macan tutul. Sebagian contoh, pada tahun 2017, kita sempat dihebohkan pemberitaan di media massa mengenai penampakan kucing besar di Taman Nasional Ujung Kulon yang berhasil diabadikan dengan kamera. Semula, diyakini bahwa sosok kucing besar yang terekam itu adalah harimau Jawa. Namun setelah diteliti secara mendalam oleh tim ahli, disimpulkan bahwa sosok yang terekam adalah macan tutul Jawa dan bukan harimau loreng. Belum lama ini juga ada pemberitaan di media massa mengenai informasi bahwa warga Pacitan sempat melihat harimau loreng, namun itu perlu diverifikasi secara mendalam karena menurut para ahli dari kejauhan pun macan tutul tampak seperti harimau loreng, apalagi bila melihatnya di pagi buta dengan kondisi minim cahaya. Untuk menyatakan eksistensi harimau Jawa, jelas dibutuhkan bukti dari kamera trap yang merekam sosoknya. Kemudian dianalisa DNA untuk memastikan bahwa benar itu adalah harimau Jawa. Selama belum ada bukti sosok yang terekam oleh kamera trap atau dokumentasi lainnya, rasanya masih sulit untuk mematahkan klaim punah yang telah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Meski secara pribadi, saya salut dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para peneliti untuk membuktikan eksistensi harimau Jawa saat ini. Jadi, apakah harimau Jawa itu masih ada atau sudah benar-benar hilang dari muka bumi ini? Waktulah yang akan menjawab dengan bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa dan salam lestari.